Jadi hidup kita ini adalah sebenarnya inilah mimpi. Ini mimpi. Nanti terjaga ketika kita sudah keluar dari jasad. Nah, baru situlah terjaga. Yang sekarang ini mimpi. Ketika kita terjaga, ini nggak ada lagi yang persahabatan, yang cerita kisah apa, anak bagaimana, ini hilang semua. Kayak kita dalam mimpi ketika terbangun kan nggak ada. Kalau ya Allah hati kami ini rasa takut kepadamu ya Allah masih sangat tipis. Engkau rubah ya Allah supaya kami benar-benar hanya takut kepadamu, tidak takut kepada yang lain. Jadi kita mengaji ini sebenarnya untuk apa? Menjadikan hati kita itu takut sama Allah. Untuk berani menegakkan yang benar. Tapi memang ini perjuangan, inilah perjuangan. Dan kita akan mengalami, kok di zaman ini, banyak hal. Baik yang nampak, yang kasat mata, ataupun yang tidak. Jadi, kejadian-kejadian yang banyak sekarang, sakit misalnya. Sakit itu karena apa? Karena ini. Nah, karena tempelan ini yang banyak. Ada rasa marah, ada benci, ada dendam, ada kesombongan, merasa bangga. Nah, itulah penyebab penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah dan terima kasih kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sehingga kita dapat masih menikmati nikmat iman, nikmat Islam. Kita dalam kebersamaan, dalam kesejahteraan yang sebenarnya, insya Allah kita akan dapati. Jadi setiap pertemuan saya tapi masih sering lupa yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maha suci Allah yang mencipta, yang mengatur, yang menggerakkan sebelah depan. Nah. Subhanallah, Maha suci Allah yang mencipta, yang mengatur, yang menggerakkan. Nah, jadi semua dicipta, diatur, digerakkan oleh Allah. Walhamdulillah, segala puji milik Allah, yang berhak dipuji itu Allah. Karena apa? Harta, tenaga, ilmu yang kita terima, yang kita beri, yang kita kerjakan, semua ini punya Allah. Aku kerjakan hanya karena Allah, karena aku diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada lain sembahan yang kusembah kecuali Allah. Ya Allah, hamba tidak mau menyembah hawa nafsu, maka tolonglah hamba agar teguh dalam pendirian. Menyembah itu mengikuti dengan tunduk patuh. Menyembah Allah berarti mengikuti Allah. Mengikuti Allah berarti mengikuti Al-Quran. Ya. Jadi makna tahlil la ilaha illallah itu pernyataan kita benar-benar, ya Allah, aku akan mengikutimu ya Allah melalui Al-Quran. Jadi apa yang disampaikan dalam Al-Quran tidak ada bantahan. Ya. Allahu Akbar, semua yang terjadi atas kehendak Allah. Nah, ini pagar ini selalu dipakai ya. Nah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Nah, ini subhanallah. Kita minta walaupun sudah
atur, ditentukan ya Allah. Kalau malam ini Engkau menentukan, mengatur kami, banyak hati-hati kami yang lalai ya Allah. Engkau rubah ketentuan-Mu ya Allah, supaya kami dalam ketaatan kepadamu, dalam mengingat-Mu yang sebenarnya ya Allah. Walhamdulillah, segala puji milik Allah ya Allah. Apapun yang kami kerjakan ya Allah, jadikanlah ini sebagai tanda syukur kami ya Allah. Kami berterima kasih apa yang Engkau anugerahkan kepada kami, semua yang bisa kami syukuri ya Allah. Waktu wala ilaha illallah ya Allah, dalam kami berdoa, dalam berusaha, dalam berserah diri ya Allah, tetapkan hati kami dalam menegakkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah ya Allah. Nah, jadi dalam berdoa, dalam berusaha, dalam berserah diri. Allahu Akbar. Yang terjadi ya Allah, apapun yang kami lakukan ya Allah, mohon ridho-Mu ya Allah, sehingga akhir dari kejadian-kejadian itu adalah ridho-Mu ya Allah. Nah, ini Asmaul Husna, apa yang kita minta, misalnya Assalam Al-Mu'min Al-Karim ya Allah, kita minta ya Allah yang maha damai, yang memberi kedamaian, yang memberi rasa aman ya Allah Al-Mu'min. Ya Allah, Engkau yang maha mulia ya Allah. Assalam Al-Mu'min Al-Karim ya Allah, Al-Hamid Al-Majid Al-Karim ya Allah. Nah, yang maha mulia, yang maha terpuji, yang maha mulia ya Allah. Langsung kita la ilaha illallah, atau yang utama al-wali, yang maha melindungi. Nah, ini terus saja la ilaha illallah. Nah, teruskan. Jadi setiap ucapan kita la ilaha illallah itu sudah ada maknanya, maksudnya. Nah, kalau ini dalam bentuk senjata. Ini kan, ini selalu saya ulang-ulang karena ini memang obat, apa namanya, jalan, dasar. Kalau kita mau sholat misalnya, biar kita tenang, kadang-kadang kita dalam sibuk ya, waktu ini, sehingga nggak konsentrasi, kita masukkan ini dulu, kesadaran ini dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Ini udah digambar bunga, seperti bunga-bunga, maka oh iya, ini bunga-bunga kehidupan, kehidupan dunia. Jadi seperti yang saya udah pernah jelaskan, kalau ini ruh, ini ruh kita, jadi ini alam ruh. Alam ruh ini alam sejati, alam sejatinya kita inilah. Makanya kita setiap mau bekerja, mau apa saja disuruh mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita mau melakukan sesuatu, supaya apa? Kita kembali ke alam ini, kesadaran kita balik ke sini. Ya. Karena Allah menciptakan kita di dunia ini dengan kasih sayang, dengan cinta. Jadi inilah kita harus senantiasa di dalam ini. Tetapi kita juga dilengkapi dengan
pakaian kita, ujian, yaitu rasa suka dan tidak suka. Dua rasa ini. Nah, jadi kalau kita kemudian ada nafsu, ini yang warnanya hitam nih, saya tebalkan sedikit. Nah, ini nafsu. Kalau kita ngikuti nafsu, maka ini yang dari luar ini ada rasa sedih, marah, susah, gelisah, beban, bangga, angkuh, penyakit-penyakit hati ini. Ini yang yang ditempel oleh setan iblis ini akan bisa merasuk dalam rasa. Jadi kuncinya jangan mengikuti keinginan kita. Kita ikut Allah. Nah, kalau kita mengikuti keinginan, maka rasa ini akan merasuk dalam rasa kita. Sehingga ini seperti apa ukuran itu dia, kalau misalnya kita masuk rasa marah karena mengikuti nafsu, jadi timbul rasa emosi marah. Nah, ini rasa sukanya jadi mengecil, naik ke sini. Kayak barometer kayak gitu. Nah, nanti kalau kita bisa menerima misalnya kita nggak mengikuti nafsu, kita banyak kembali mengingat dari dalam alam sejati ini akan menjadi lapang. Jadi daerah tidak sukanya jadi mengecil. Nah, ini paham ya? Jadi kalau timbul rasa, misalnya gara-gara dia buat begitu, dia ngomong begitu, saya jadi sedih, saya jadi nggak senang, jadi susah ini. Nah, jadi susah, sedih, tidak suka itu bukan karena orang. Ini harus ingat ya, bukan karena orang lain, tapi karena kita sendiri yang mengikuti hawa nafsu kita. Nah, ini bisa dipaham? Nah, mudah teorinya, sulit pelaksanaannya. Karena apa? Kita berpikir itu kita. Jadi saat seperti itu, begitu timbul rasa tidak senang, kita harus ingat, ini saya sudah lalai ke Allah berapa lama. Nah, pulanglah. Nah, ya, pulanglah ke diri sendiri, ke sejatinya kita, kepada yang maha berkuasa, kepada Tuhan kita. Jadi makanya iblis itu mengatakan, jangan kalian cela aku. Lihat nih, dia kan di luar ini. Celalah diri kalian. Nah, ya kan kita kan sering itu kan gara-gara setan iblis nyalahkan. Jangan kalian cela aku, celalah diri kalian. Karena apa? Ikuti ini keinginan-keinginan kita. Yang disuruh kita menyembah Allah. Nah, kenapa saya tunjuk di sini? Karena ada firman Allah. Nah, karena disinilah sebenarnya dalam diri kita yang kita bilang Allah, ana, la ilaha illa ana. Ini kan udah pernah saya jelaskan. Tidak ada keraguan. Nah, jadi hidup kita ini adalah sebenarnya inilah mimpi. Ini mimpi. Nanti terjaga ketika kita sudah
terbangun dari keluar dari jasad. Nah, baru situlah terjaga. Yang sekarang ini mimpi. Ketika kita terjaga, ini nggak ada lagi yang persahabatan, yang cerita kisah apa, anak bagaimana, ini hilang semua. Kayak kita dalam mimpi ketika terbangun kan nggak ada. Ya. Bisa dipahami nih? Nah, jadi sebagus-bagusnya orang dalam mimpi itu ngapain? Mempersiapkan dirinya ketika dia akan bangun. Sadar kalau dia akan bangun. Nah, jangan terlena dengan mimpi. Jadi kalau kita cerita mimpi ini panjang nih. Ada kisah apa nanti. Karena ada yang kita pernah nggak mengalami sadar dalam mimpi itu sadar kalau kita itu sedang mimpi. Nah, jadi dijadikan semua ini oleh Allah untuk kita menyadari kehidupan ini, inilah kalian sedang diperjalankan dalam mimpi kalian. Nah, jadi jangan lalai dengan kehidupan dunia ini. Gak ada artinya, hilang semua nih. Begitu kita terjaga. Makanya yang disuruh jaga hati ini, jiwa ini, untuk senantiasa dalam keadaan lapang. Rasa tidak sukanya itu kecil. Hanya kepada yang mungkar, yang tidak kita suka. Nah, jadi untuk membentuk jiwa ini, inilah pekerjaan ruh. Inilah yang akan mempertanggungjawabkan nanti. Kalau dalam diri kita ini bisa menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa jiwa itu bisa tenang? Karena jiwa itu yakin dia bahwa kehidupan ini sudah diatur oleh Allah. Bahwa kita ini, masalah dunia ini sudah urusan Allah, bukan urusan kita. Yang kita harus persiapkan itu untuk pulang ke sana, ya Allah. Makanya dalam doa-doa kita, dalam hari-hari kita berdoa pagi, sore, ya Allah, kalau malam ini Engkau menetapkan kami dalam kelalaian, Engkau rubah ya Allah, supaya kami dalam ketaatan. Kalau ya Allah, hati kami ini, rasa takut kepadamu ya Allah masih sangat tipis. Engkau rubah ya Allah, supaya kami benar-benar hanya takut kepadamu, tidak takut kepada yang lain. Jadi kita mengaji ini sebenarnya untuk apa? Menjadikan hati kita itu takut sama Allah. Untuk berani menegakkan yang benar. Tapi memang ini perjuangan, inilah perjuangan. Dan kita akan mengalami, kok di zaman ini, banyak hal. Baik yang nampak, yang kasat mata, ataupun yang tidak. Itulah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sehingga apa? Kalau kita sudah tahu ini rumusnya, gak perlu mengeluh. Sama siapa kita mau mengeluh? Semua tidak bisa menolong. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi Al-Quran diturunkan untuk memperbaiki akhlak. Itu diturunkan Rasulullah kan
untuk memperbaiki akhlak. Itulah akhlak Rasulullah, itu Al-Quran. Nah, kalau kita di akhir zaman ini, untuk selamat, satu-satunya contoh Rasulullah. Contohnya kepada Rasulullah. Jadi dulu kadang-kadang saya mendengar, kita kan manusia biasa. Nah, itu. Iya, memang kita manusia biasa. Tapi kalau sekarang ini, kita sudah harus begitu. Karena apa? Kita menikmati kenikmatan dunia itu yang cukup banyak dibanding orang dulu. Jadi kalau kita nggak mengikuti langsung sebagaimana Rasulullah, maka kondisi kita tidak seimbang. Nah, berarti akhlak yang harus kita perbaiki itu dalam diri kita. Untuk segala sesuatu kita kepada Allah. Misalnya kita mau menyampaikan atau memutuskan sesuatu, berarti kita harus permisi dululah kepada Allah. Nah, dahulukan Allah, ya Allah, saya memutuskan rencana hari ini mau kemana. Ya Allah, kalau Engkau ridho, mudahkan jalan kami, ya Allah. Kalau Engkau tidak ridho, ya Allah, hamba ridho untuk tidak pergi. Nah, jadi kita harus hubungannya dengan Allah dalam komunikasi juga. Karena apa? Allah itu berkalam. Jadi dengan siapa lagi kok bukan dengan kita? Kalau bukan dengan makhluknya. Subhanallah. Ini bisa dipaham belum? Nah, jadi dalam ruh kita itu kan saya gambarkan kemarin itu seperti TV, ya kan, yang siarannya langsung. Yang TV-nya itu sendiri tidak bisa apa-apa. Jadi kalau dalam permainan itu wayang, pernah lihat wayang? Wayang kulit. Nah, digerakkan ceritanya diinikan oleh dalang, ya. Dan kisah ceritanya itu sudah tertulis, sudah sudah disiapkan, direncanakan oleh dalang. Jadi ini coba benar-benar dipahamkan. Kita dicipta, diatur, digerakkan. Nah, kan ada yang tanya, kenapa dimintain pertanggungjawaban? Karena kita diberikan penglihatan, mata nih, telinga, hati, semua dimintain. Tetapi ini yang dohir kan? Nah, sedangkan dohir ini kan mimpi, ini yang mimpi. Yang hakikat itu penglihatan, mata itu adalah melihat dengan kesadaran, mendengar dengan rasa. Nah, berkalam itu yang benar, karena kalam yang benar itu Al-Quran. Yang benar itu yang aku katakan, kata Allah. Nah, ini kita untuk senantiasa berusaha di dalam ruang ini. Nah, kita harus senantiasa mengingat kepadanya yang banyak. Makanya disuruh zikir yang banyak, mengingat yang banyak. Kalau kalian melupakan Allah, kalian akan melupakan diri kalian. Nah, kalau kita melupakan diri kita, otomatis bisa terikut nafsu, sehingga terikut ini masuk ke dalam rasa.
timbul rasa yang tidak menyenangkan. Loh, saya kok di ujian, saya kok berat sekali. Saya mengalami ini, apa sih dosa saya? Kadang-kadang masih bertanya, apa sih dosa saya? Banyak padahal dosa kita, kan? Kita tidak mengingat Allah. Udah banyak dosa. Subhanallah. Dalam praktek, di mana yang sulit kira-kira? Jadi kan, kita kan udah tahu nih rumusnya. Rasa senang, tidak senang, berarti kalau yang marah itu marah, benci, itu bukan kita, nggak boleh ikut. Tapi kenapa ketika ujian itu datang, kita nggak bisa mengingat itu, atau nggak mampu, ada tulisan kita tempel lagi di dinding, tapi kok ini yang nggak bisa hilang. Kenapa itu? Karena kita lupa mengingat Allah. Karena ada dosa kita. Setiap satu kesalahan dia akan mendapat balasan satu juga, yang sama, yang semisalnya. Nah, tapi satu kebajikan itu dilipat gandakan, bisa jadi 10 kebajikan. Nah, inilah yang kita rasakan dalam kehidupan kita ini. Jadi kalau kita bisa alhamdulillah tenang, damai hati kita, itu karunia Allah. Karunia. Ada yang orang diuji dulu sampai semana sehingga dia mengalami ketenangan. Tapi ada orang yang memang dia tenang tanpa ujian, itu karunia. Tapi ini beda, apakah sama orang yang melihat dan orang yang tidak melihat, orang yang buta dan orang yang melihat, orang yang berbuat dengan orang yang tidak sama. Jadi makanya kita harus dengan ilmu sehingga kita mampu mengerjakan itu. Subhanallah. Ini coba lihat di sini. Ada enggak kemarahan, kebencian, atau melihat sesuatu tidak suka? Nah, ini yang kita harus hapus. Tempelan-tempelan ini. Sehingga ini nafsu ada, nafsu tetap ada karena itu manusiawi kita. Hanya kita mampu kendalikan. Untuk mampu mengendalikan. Mungkin hari ini kita belum mampu, teruskan. Terus lagi, minta terus pertolongan Allah, insya Allah kita akan mampu. Diberi kemampuan. Subhanallah. Jadi, kejadian-kejadian yang banyak sekarang, sakit misalnya. Sakit itu karena apa? Karena ini, karena tempelan ini yang banyak. Ada rasa marah, ada benci, ada dendam, ada kesombongan, merasa bangga. Nah, itulah penyebab penyakit. Kalau sakit Nabi Ayub. Nabi Ayub kan sakit. Ya. Sebab atau emang dia? Ya, penyakit itu kan ada 3. Bisa peringatan, ujian, atau ampunan dosa. Bisa salah satu atau ketiga-tiganya. Jadi setiap seorang
yang akan diangkat derajat. Nah, seperti Nabi Ayub sebelum itu kan, pastilah dibersihkan dulu. Cara Allah membersihkan itu berbeda-beda menurut yang dia kehendaki. Seperti Nabi Ayub itu, dia mengalami itu ada tujuan untuk pembelajaran untuk kita. Bagaimana menghadapi sakit itu. Kalau kita sekarang sakit, buru-buru cari obat. Kalau orang dulu begitu sakit, sadar dulu. Astagfirullah, ingat Allah, ya Allah, ampuni hamba ya Allah, ini ada yang salah. Sadarannya naik, walaupun padahal nggak sekolah. Nah. Jadi itu sebenarnya yang kita jadikan apa? Berapa lama Nabi Ayub sakit? Dia bisa bertahan, bersabar dengan sakitnya tanpa mengeluh. Ketika sudah sangat berat itu, ketika berdoa, kita dengar doanya gimana? Ya Allah, setan menimpakan aku siksaan dan kepayahan. Apalagi intinya dia tuh dengan kesabarannya seperti itu, sehingga sudah nggak sanggup, berat kan, kita rasakan sangat berat. Tapi dia bisa bersabar seperti itu. Dan jadi pelajaran untuk kita apa? Cara pengobatannya, air sebagai minuman, dan yang untuk mandi dan minum sejuk. Jadi itu jadi obat untuk kita juga. Subhanallah, alhamdulillah. Yang berat di mana? Yang berat adalah di ini, melawan hawa nafsu. Yang mana nafsu itu? Kadang-kadang kita nggak mengenali. Datang pasien saya, ada masalah, ada beban. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Tapi dia mengalami sakit. Sakit yang tiba-tiba maksudnya. Jadi saya kasih tahu kalau di rahim itu isinya kan bayi. Itu kan buah hati, buah bersama. Jadi kalau seorang suami istri bermasalah, jatuhnya kan ke buah hatinya. Ada masalah itu berarti itu masalahnya nggak ada. Tapi begitu saya sampaikan, keluar air mata ini. Dari mana tuh? Berarti ada apa-apa. Baru keluar masalahnya. Nah, sebenarnya ini kita mengikuti hawa nafsu kita ini sadar. Tapi ini kadang nggak sadar. Jiwa kita, yang lahirnya kita ini nggak sadar. Ini tahu. Sehingga ketika kita sampaikan kebenaran itu menyentuh, ya, keluarlah air mata itu, menunjukkan benar ada. Jadi orang yang berusaha, sudah saya ikhlaskan, begitu kata-katanya, sudah saya ikhlaskan, saya berusaha untuk ikhlas, sehingga saya tadi nggak mengungkapkan apa, saya pikir udah sudah ikhlas gitu. Jadi alam bawah sadar kita itu tetap menyimpan apa yang ada. Sebelum yang namanya ikhlas itu hanya karena Allah. Kita melakukan sesuatu yang hanya karena Allah. Itu bagaimana? Kalau masih ada sedikit saja, itu mungkin kalau kita bilang lintasan-lintasan, itu belum.
Karena saya baca dalam hadis qudsi bahwa Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, ada seseorang yang Allah berikan harta kekayaan yang banyak, kemudian diberikan nikmat ilmu, iman, jadi pengetahuannya cukup. Nah, kemudian ketika ditanyakan oleh Allah, apa yang kamu kerjakan dengan nikmat-nikmatku? Aku membawanya di jalanmu supaya engkau ridho ya Allah. Nah, karena dia udah tahu ilmunya harus bawa kemana. Kamu berdusta, kata Allah. Kamu memberikannya karena ingin disebut kamu dermawan. Bisa jadi itu lintasan. Nah, kemudian itu diperintahkan kepada para malaikat untuk menyeretnya dengan wajahnya ke dalam neraka. Nah, kita seperti itu. Orang sudah punya harta kekayaan yang banyak, udah diberikannya di jalan Allah, tapi ternyata itu yang dia dapat, neraka. Jadi untuk menjaga hati ini, jiwa yang benar-benar ikhlas ini gak mudah. Gak mudah. Makanya kita masih tertidur ini, masih dalam mimpi ini, supaya kita sadar dalam mimpi kita ini, kita akan kembali, nanti akan terbangun. Itu pasti. Hisab itu pasti. Kalau setiap hari kita bicara yang seperti ini, belum menggugah hati kita untuk takut kepada Allah. Kita tiap hari kita baca Al-Quran, belum juga. Ada apa di hati kita? Jadi kita harus istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim. Tobat apa yang kita kerjakan dulu, yang kita dalam kelalaian sekarang ini banyak. Nah, itu satu contoh yang saya sampaikan itu. Jadi ridho Allah itu inilah, keikhlasan itu nggak mudah kalau kita masih di bawah perintah nafsu. Karena nafsu ini kalau diwujudkan, wujud dalam rupa, itu bisa bentuknya seperti laki-laki kuat perkasa. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita nggak memenjarakannya, penjarakan dalam apa? Tidak dikasih makan. Baru kalah dia kalau kita tidak kasih makan dia. Misalnya nafsu kita cenderung nafsu sufiahnya lebih tinggi, misalnya keinginan memiliki sesuatu, terutama yang indah-indah. Kalau rumah mau yang bagus, yang mewah, pakaian begitu juga, kita cenderung seperti itu. Ini kebiasaan, ini ujian dari depan. Nah, berarti cara mengalahkannya mempuasakan atau tidak memberinya makan. Kepingin, lihat dulu, ini butuh enggak? Tahan. Walaupun kita mampu, ada. Tahan. Dan yang lainnya juga begitu.
kalau ini kita sudah lakukan, nah, tapi ternyata ya Allah kok belum bisa ya, masih mau yang seperti itu, suka yang seperti itu, baik makanan, baik pakaian, baik perbuatan, amarah, semua masih. Nah itu teruskan terus selama kita masih mengingat kepada Allah, kita takut kepada janji-janji Allah, kita yakin itu terjadi, ya, insya Allah Allah tetap akan menolong kita. Subhanallah, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Jadi ini memang yang berat, makanya dibilang perang yang lebih besar daripada perang Badar. Inilah perang melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Jadi saya sendiri udah mengalami itu, udah pernah saya cerita itu kan, yang sakit kepala itu. Nah, luar biasa. Nah, subhanallah. Jadi sebenarnya karena apa? Karena kasih sayang Allah. Inilah kita dalam kasih sayang Allah nih. Ar-Rahman. Semua dikasihi. Ini disayangi. Inilah alam cinta. Jadi kalau kita misalnya tidak bisa memaafkan atau membenci seseorang atau cerita yang kita nggak bisa lupakan misalnya, kembalilah kepada pencipta, pada Allah, balik ke alam sejati kita yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha mencintai. Kita akan kembali. Ya Allah, kalau saya sering mengungkapkan, ya Allah, saya akan kembali kepadamu. Kadang-kadang pas nggak bisa konsen untuk apa, atau gangguan itu seperti mau masuk gitu, ya Allah, saya pasti kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, yang saya butuhkan ya Allah, Engkau ya Allah. Mereka semua hambamu. Kadang-kadang kan seseorang kita bisa teringat-ingat terus gitu. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi kalau kita masih perlu perhatian orang, ya, jadi ini penyakit-penyakit ini nih membahayakan untuk jiwa kita. Karena yang punya kendali kuasa penuh adalah Allah, punyanya Allah. Ini dikuatkan dalam ini kita, dan kita akan kembali kepadanya. Jadi kalau semua dalam genggaman, apa kita minta sama yang lain? Jadi nafsu-nafsu inilah yang mengarahkan kita kepada yang lain. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi walaupun ini sepertinya udah diulang-ulang sama Ibu, tapi justru yang diulang-ulang ini yang terulang kembali dalam keseharian kita. Jadi bagaimana supaya itu tidak terulang lagi? Inilah kita bentuk ini. Jiwa-jiwa yang yakin kepada Allah. Karena Allah sudah mempersiapkan dengan nama-namanya. Jadi kalau kita zikir, kita panggil namanya, kalau tepat, insya Allah. Ini contoh ya, waktu dalam kondisi lemah sekali saya, rupanya ada tikus, habis itu, tikus, gitu kan. Tapi
saya lemas pakai senjata, alhamdulillah merah, Allahu Akbar putih. Kita udah tahu kesadaran itu kan, la ilaha illa ana al-mumit. Saya padahal cuman sedikit mungkin kenanya, tapi mati. Karena apa? Bukan kita lagi yang ini berbuat itu. Tikusnya itu. Nah, ini yang zahir. Nah, yang batin begitu juga. Jadi yang kita sampaikan ini ilmu praktek, ya. Ilmu praktek, kalau nggak dipraktekkan lupa. Nah, kalau lupa hampa. Nah, jadi memang harus dipraktekkan. Kesadaran ini, melihat dengan kesadaran, mendengar dengan hati. Nah, karena semua ini penglihatan, pendengaran, dan hati itu dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau Al-Quran ini kita baca dari awal sampai akhir, kita bisa mendengar aja, walaupun tanpa dijelaskan, kita dengarnya seperti yang saya baca itu 70% insya Allah Muhammad itu kita masuk. Nah, kalau tidak ada halangan, karena yang menghalangi untuk kita baca Al-Quran itu banyak, berat, bukan sesuatu yang mudah. Makanya ini kalam Allah ini, Al-Quran itu wahyu dan itu mukjizat, nyata, tidak bisa dipergunakan oleh orang yang zalim. Dia malah menjadi kebinasaan untuknya. Walaupun dia bisa membacanya, bisa menyampaikannya, tapi akhirnya itu akan jadi bumerang baginya. Jadi makanya kita mulai sekarang, kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit. Kita terus berusaha minta sama Allah, doa dalam usaha untuk senantiasa istiqomah di jalannya. Mungkin malam ini hanya ini yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti kita sambung lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.